Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah maghrib yang semoga kita semua dirahmati, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dalam inayah dan lindungannya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita kembali bersyukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak tercurah kepada kita semua, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sihat, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita masih bisa berkumpul kembali di tempat yang insya Allah diberkahi Allah dan melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala fardukan. Mudah-mudahan ini menjadi tabungan pahala dan kebaikan untuk kita semua. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Sekarang ini kita berada di bulan Agustus. Sehari lagi, tepatnya besok, jatuh tanggal 17 Agustus. Yang kita ketahui bersama bahwa ini adalah hari kemerdekaan Indonesia. Seluruh bangsa dan masyarakat kita ini bergembira memperingati hari kemerdekaan. Banyak hal yang menjadi perenungan, dan ini semestinya juga menarik untuk kita renungkan, sehingga ini adalah hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Satu anugerah besar setelah bangsa kita ini, negeri kita ini dijajah kurang lebih sekitar 3 abad lamanya. Kemudian dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hari kemerdekaan, sehingga wajar kalau kemudian hari ini kita katakan sebagai hari yang bersejarah bagi bangsa kita. Ada satu hal yang patut menjadi perenungan, sehingga kita tidak hanya sekedar mengingat hari ini sebagai tanggal 17 Agustus, atau tidak hanya sekedar menjadi rutinitas tahunan yang setiap tahunnya datang, masih ada lagi tahun depan, masih ada lagi tahun depan. Tapi yang menarik adalah kita wajib untuk merenungkan dan mengilhami bahwa kemerdekaan itu adalah satu dari sekian banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan bagi kita. Kemerdekaan itu adalah nikmat Allah. Hari 17 Agustus tahun 1945 itu adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari itu adalah nikmat dan karunia besar. Sehingga wajib disyukuri anugerah Allah Subhanahu wa taala itu wajib untuk disyukuri, bukan dikufuri.
Karena itu adalah nikmat Allah, maka wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat Allah. Ini perintah, dan itu menjadi amanah Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, aku akan tambahkan. Kalau kau syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa kemerdekaan, aku akan tambahkan itu, karunia itu. Tanpa kau minta, saya akan berikan itu, tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apa saja yang ada dalam diri kalian daripada nikmat, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya adalah nikmat kemerdekaan. Bayangkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa tidak menjadi hari bersejarah 3 abad lebih, 3 abad lebih, generasi berganti menjadi generasi yang baru, berganti lagi. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 Allah anugerahkan itu nikmat. Maka tidak ada sesuatu yang bisa kita perbuat melainkan kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan itu adalah rahmat Allah. Kemerdekaan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Tidak pernah terbayangkan. Kalau kita bandingkan apa sih yang dimiliki oleh bangsa kita pada saat itu. Negara kita belum berdaulat. Negara kita belum berdaulat. Negara kita belum punya kekuatan secara militer. Belum punya kekuatan secara politik. Belum berdaulat ekonominya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala ingin menganugerahkan nikmat kemerdekaan, dikasih. Kita ini hanya tinggal mempersiapkan sebab-sebab turunnya daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala itu terjadi. Hanya mempersiapkan sebab-sebab kemenangan. Urusan menang atau tidak itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cermati, sekali lagi, kalau kita cermati lebih jauh, kemerdekaan itu adalah rahmat Allah. Maka syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Syukurilah rahmat Allah Subhanahu wa taala itu. Jangan menjadi orang-orang yang kufur, ingkar terhadap anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kenapa ini penting untuk menjadi perenungan? Karena semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Karena nikmat Allah, karunia Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau, sekejap mata juga nikmat itu hilang. Kalau Allah mau, sekejap mata saja itu Allah bisa membalik keadaan. Satu hari kita merdeka, hari kedua kita terjajah lagi. Allah menganugerahkan kepada kita kemerdekaan yang mungkin pada saat itu belum pernah terbayangkan sama sekali. Tapi ingat, di saat kita merdeka sekalipun, kalau Allah menginginkan kita kembali terjajah, diambil lagi itu hak kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tidak bisa? Dan ini sejarah berulang. Cuma orang-orangnya yang berbeda. Kondisi dan keadaan itu berulang. Coba kita belajar. Belajar dan buka kembali lembaran-lembaran sejarah. Betapa Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kondisi dan keadaan. Kita lihat, kita pelajari. Ada satu negara yang berdaulat tiba-tiba karena kekufurannya, karena ingkarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjalankan
negaranya tidak sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sekejap mata hilang. Ketika seseorang sudah mengambil jalan di luar daripada jalur yang telah ditetapkan Allah, tunggu, cepat atau lambat Allah pasti akan membuat perhitungan. Kita lihat Andalusia. Islam masuk di Andalusia dan Islam berjaya sampai kurang lebih sekitar 800 tahun. Kita lihat saat ini adakah tersisa Islam di sana? Hanya tinggal kenangan. Hanya tinggal kenangan. Atau bahkan mungkin sudah tidak ada lagi yang kenang Islam di sana. Padahal kita lihat, kalau kita buka sejarah, menetes air mata kita ketika kita membaca betapa jayanya Islam pada masa itu. Kemajuan dari segi ilmu pengetahuan, kiblat daripada sebuah kejayaan bangsa. Eropa berkiblat di sana, Barat berkiblat di sana. Hilang. Kesultanan Turki Utsmani, kita lihat 500 tahun lebih Islam berjaya, tapi runtuh juga. Kalau Allah mau, kemerdekaan itu bisa dicabut. Maka yang patut kita lakukan saat ini adalah bagaimana kita menjaga kenikmatan ini, menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah amanah. Menjaga rahmat Allah Subhanahu wa taala karena ini adalah amanah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, agar nikmat ini bisa lestari, agar nikmat ini masih tetap bisa kita pertahankan. Bahkan kalau perlu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kau syukuri nikmatku, aku akan tambah lebih lagi daripada apa yang kau bayangkan. Jamaatul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am memberikan satu gambar. Kalau juga kita lihat para jamaah, sebab-sebab daripada keruntuhan satu bangsa itu tidak jauh-jauh daripada lupanya mereka kepada Allah. Kita lihat, kalau kita pelajari sejarah, dimulai dari dinasti Umayyah, pergantian khalifah ke khalifah yang lain, pergantian khalifah sampai pada pergantian dinasti Umayyah ke Abbasiyah. Yang paling mencolok, yang menjadi penyebab kehancuran daripada kesultanan dinasti Umayyah kemudian beralih pada dinasti Abbasiyah. Yang paling banyak itu menjadi penyebab itu adalah at-tarafu fil mal. Mereka sudah hidup berfoya-foya dan hilangnya rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa bahwa dirinya sudah berjaya, sudah luas wilayah kekuasaan Islam itu sudah berada di mana-mana. Mau di Afrika, di Eropa itu sudah masuk ke sana wilayah kekuasaan Islam. Sehingga penguasa-penguasa Islam itu lupa, atau bahasa kita lupa, dibutakan oleh dunia. Itu yang salah satu menjadi faktor utama, sehingga sudah mulai bergeser, sudah mulai jauh daripada yang seharusnya dilakukan sebagai seorang hamba yang bersyukur atas kedudukan dan kekuasaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Bukan lemah secara ekonomi, bukan lemah secara militer, bukan lemah secara politik, tapi lemah akidah, lemah jiwanya, lemah agamanya. Itu yang menjadi faktor utama. Akhirnya runtuh.
digantikan lagi generasi yang baru. Generasi yang baru bukannya memperbaiki, tapi lebih parah daripada generasi sebelumnya. Yang ini yang kita tidak inginkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat Al-An'am. Falamma nasu ma dzukiru bih. Ketika mereka itu sudah melupakan apa yang diingatkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah berdaulat, negerinya sudah berdaulat. Mereka sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka impikan. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma nasu ma dzukiru bih." Ketika mereka melupakan apa yang diingatkan Allah Subhanahu wa taala, jaga amanah ini, jaga akidahmu, jaga ini, jaga ini. Tapi mereka lupakan itu semua. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan sebab-sebab kesuksesan bagi mereka. Dibukakan pintu-pintu kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diusahakan berhasil. Tanah ditambang, tanah mengeluarkan hasilnya. Berusaha di laut, laut juga mengeluarkan hasilnya. Apa saja yang mereka usahakan berhasil. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Sukses. Bukannya semakin bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya nikmat merdeka yang diberikan, tapi Allah berikan kepada mereka semua rahasia-rahasia kesuksesan di dunia ini. Menjadilah negeri ini kaya, menjadilah mereka semua sukses. Tapi apa? Mereka lupa kalau ini semua adalah amanah dan titipan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata Allah, hatta idza fariqu bima utu. Ketika mereka sudah sampai pada puncak bahagia-bahagianya mereka dengan pencapaiannya secara duniawi, mereka sudah berhasil, mereka sudah sukses, mereka bahagia, tapi lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhadnahum baktah. Diambil tiba-tiba oleh Allah Subhanahu wa taala. Diambil tiba-tiba oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicabut itu nikmat itu. Apa yang menghalangi Allah Subhanahu wa taala? Padahal di awal Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Semua yang ada melekat pada dirimu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kesuksesan itu dari Allah. Dunia yang ada di genggamanmu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kau banggakan? Semuanya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kalian seharusnya ketika kita mendapatkan nikmat kemerdekaan, seharusnya ketika kita mendapatkan nikmat dunia, seharusnya ketika Allah membukakan rahasia-rahasia kesuksesan kita di dunia ini dengan berbagai macam profesi yang kita miliki, Allah bukakan, apakah Allah menjadikan kita sebagai politisi, pengusaha, pedagang, petani, peternak dan lain sebagainya, dengan semua kesuksesan dan masing-masing keahlian kita semua. Seharusnya kita mengucapkan seperti yang diucapkan Nabiullah Sulaiman alaihissalam, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini karunia Allah. Apa yang saya miliki ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwani aashkuru am akfur. Tidak lain Allah membukakan rezeki, membukakan dunia bagi saya ini untuk mengujiku apakah saya sanggup bersyukur atau kufur. Sekejap mata, sekali lagi, sekejap hitungan detik, kalau Allah Subhanahu wa taala ingin dicabut itu nikmat. Jangankan nyawa kita sekejap mata, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah sampai waktunya dicabut, selesai. Hilang semua impian, hilang semua harapan.
apa yang bisa kita lakukan? Seharusnya demikian kita memaknai arti daripada sebuah kemerdekaan. Karena sekali lagi ini amanah. Ini amanah. Terkhusus kepada orang-orang yang diamanahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai penentu-penentu kebijakan. Ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita ini melakukan sesuatu yang kemudian cukup menjadi alasan bagi Allah Subhanahu wa taala cabut itu nikmat. Mengerikan. Syukuri segala rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Jamaatul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana caranya kita syukuri di nikmat, terutama nikmat kemerdekaan? Yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah. Dekatkan diri kepada Allah. Maksimalkan ibadah, maksimalkan ketaatan. Karena sekali lagi ini nikmat ujian dari Allah. Kita diuji. Maksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ibadah? Ibadah itu segala sesuatu, segala amalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Semua bentuk perbuatan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala itu ibadah. Bagaimana kita syukuri nikmat? Maksimalkan ibadah, maksimalkan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling pokok. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Hajj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina immakkannahum fil ardh." Orang-orang yang ketika kami, kata Allah Subhanahu wa taala, makkannahum fil ardh, berikan kedudukan kepada mereka di dunia ini, diberikan kepemimpinan, diberikan kekuasaan, diberikan kemampuan untuk berdaulat sendiri di negerinya. Aqamus shalah. Apa yang mereka lakukan? Aqamus shalah. Mereka senantiasa melaksanakan salat. Nah, ketika kita ini diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala berdaulat sendiri di negeri kita, kita tidak lagi dijajah. Kita sudah diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana cara kita syukuri? Apakah kita kemudian mewujudkan rasa syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan berfoya-foya? Apakah kita syukuri nikmat Allah, pemberian Allah Subhanahu wa taala ini dengan festival-festival dosa? Aqamus shalah. Salat. Salat ini simbol ibadah. Perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukuri dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukuri dengan memaksimalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru dikatakan hamba yang bersyukur.
Tapi kalau diisi dengan dosa, mewujudkan rasa syukur dengan bermaksiat kepada Allah, dengan hura-hura, menghabiskan uang dengan miliaran dengan arah yang tidak jelas, dengan acara-acara yang tidak jelas, bukan di situ. Bukan begitu cara bersyukur. Allah mengatakan, alladzina immakkannahum fil ardh aqamus shalah. Bukan dengan meninggalkan salat, lebih parah lagi. Bukan dengan melakukan sesuatu yang semakin menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Tambah salah alamat. Selain daripada itu, jamaatul muslimin rahimani wa rahimakumullah, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan kepedulian kita secara sosial kepada orang lain. Meningkatkan kepedulian kita secara sosial. Contoh misalnya, ada orang ternyata sampai hari ini untuk makan setiap hari saya susah. Ya. Kalau kita syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, berbagi. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, lanjutan ayatnya, alladzina immakkannahum fil ardh aqamus salata wa atuz zakat. Dan juga mengeluarkan zakat. Zakat yang wajib, yang seharusnya kita keluarkan setiap tahunnya pada harta-harta yang wajib untuk dizakati. Ini untuk apa? Ini sebagai bentuk kepedulian kita secara sosial, dan ini adalah amanah Allah. Kalau kau merdeka, jangan kau merdeka sendirimu. Karena ketika kau perjuangkan kemerdekaan juga, kau tidak sendiri. Maka syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berbagi, dengan meningkatkan kepedulian kita secara sosial. Cari orang-orang yang tidak mampu. Tidak ada. Itu berarti kita belum peduli kalau kita katakan ada orang yang masih belum mampu. Masih banyak orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, masih banyak. Al-fuqara wal masakin. Orang-orang fakir, orang-orang miskin. Orang-orang tua yang sakit kemudian tidak punya uang untuk berobat. Orang-orang yang ketergantungan obat, yang setiap hari dia mesti minum obat dan setiap harinya mesti ditebus obatnya. Banyak orang yang seperti itu. Nah, kepedulian kita terhadap sosial itu menjadi tanda bahwa kita itu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, kepedulian dalam hal dakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar." Bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah selain daripada meningkatkan kepedulian kita secara sosial, juga jangan lupa kepedulian kita terhadap dakwah. Amar ma'ruf nahi munkar. Jangan berhenti berdakwah, jangan berhenti mendukung orang-orang yang terlibat dalam dakwah.
Jangan berhenti untuk melibatkan diri dalam dakwah. Karena dakwah ini boleh kita katakan ini menjadi ruh yang membakar semangat kita untuk terus menggelorakan semangat untuk meningkatkan kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepedulian kita dalam dakwah hilang, maka sulit untuk kemudian kita mendekat kepada kebaikan. Umat ini akan semakin jauh daripada jalan yang benar. Ya. Ketika orang-orang sudah padam semangat dakwahnya, sedangkan virus-virus yang semakin mengganas menjauhkan umat ini daripada jalan yang benar semakin banyak, antivirusnya tidak ada. Boleh dikata semangat dakwah ini adalah antivirus. Kepedulian kita terhadap dakwah ini seperti antivirus yang wajib ada pada umat. Orang-orang yang peduli terhadap dakwah ini adalah programmer-programmer yang membuat antivirus. Karena di sana juga banyak orang yang sibuk menciptakan virus untuk menjauhkan umat ini daripada jalan yang benar. Dan orang-orang kafir berupaya untuk memadamkan ini semangat dakwah, kepedulian terhadap dakwah, kepedulian terhadap ilmu, kepedulian terhadap kajian-kajian keislaman kita. Coba lihat, mana sekarang remaja-remaja masjid, yang ada orang-orang tua masjid semua. Nanti pensiun baru jadi pengurus masjid. Kita tidak sadar bahwa kita sudah hilang juga kita punya generasi. Kita tidak sadar bahwa hilang ini kita. Generasi di bawah kita sudah hilang. Tidak ada lagi kepedulian. Dulu, subhanallah, pengurus-pengurus masjid itu keliling sampai ustadznya dibonceng-bonceng pakai motor butut. Berapa kali penistarter baru bunyi. Masih ada semangat, masih ada kepedulian. Dan ini kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kau ingin bersyukur atas nikmat Allah terhadap apa yang kedudukan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian di bumi. Kalian sudah menjadi pemimpin, kalian sudah berhasil, kalian sudah menguasai negeri kalian sendiri, kalian sudah berdaulat, kalian sudah merdeka. Apa yang harus kalian lakukan? Aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Karena banyak kalau kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, semua keinginan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang cegah. Coba contoh misalnya, ketika disampaikan paskibraka yang muslimah ini tidak boleh pakai jilbab atas dasar keseragaman, tidak ada kepedulian terhadap kemungkaran, semua diam, biar Tommy urusannya sendiri gitu. Apa yang terjadi? Keinginan mereka terwujud. Dengan sangat terpaksa wanita-wanita muslimah, anak-anak kita di sana, dengan sangat terpaksa atas nama keseragaman untuk diseragamkan melepas jilbab. Tapi subhanallah, kita bersyukur atas nikmat Allah. Masih ada orang yang sadar dan peduli terhadap amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Kita masih punya ustadz-ustadz yang punya kepedulian. Kita masih punya ustadz-ustadz yang lurus akidahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka semua, memanjangkan umurnya dan memberkati kita semua dengan ilmunya yang berkah insyaallah.
Mereka bersuara. Mereka menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap ini. Terakhir, alhamdulillah, diralat. Coba, itu satu dari sekian banyak problem ketika misalnya amaru bil ma'rufi wa nahau 'anil munkar ini ditinggalkan. Yang memang seharusnya, sekali lagi, ini digalakkan, tidak boleh dipadamkan, karena ini sebagai bentuk syarat atau menjadi cara kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena memang banyak hal yang harus kita ingkari, ya. Banyak hal yang harus kita dukung, ya. Ketika itu berkaitan dengan kebaikan, amar bil ma'ruf, saling menyemangati kita dalam melaksanakan hal-hal yang baik. Ketika itu adalah kemungkaran, saling mencegah kita daripada perbuatan-perbuatan munkar. Ini yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, hal yang mesti kita lakukan berkaitan dengan bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, terutama berkaitan dengan nikmat kemerdekaan, adalah walillahi aqibatul umur. Tanamkan keyakinan dalam diri kita masing-masing bahwa semua urusan itu berakhir pada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menanamkan dalam jiwa kita, dalam hati kita, walillahi aqibatul umur. Semua urusan berakhir pada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melangkah dan ketika kita maknai ini lebih jauh, kita tanamkan keyakinan dalam diri kita, dalam hati kita, walillahi aqibatul umur. Kita pasti akan sangat-sangat hati-hati dalam melangkah. Kenapa demikian? Karena kita yakin, melalui ayat ini kita yakin baik dan buruk semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu di hadapan Allah. Baik yang kita lakukan maka akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu. Keburukan yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Tidak ada yang kalian persembahkan dari kebaikan kecuali kalian pasti akan mendapatkannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya. Maka hati-hati. Jangan sampai langkah yang kita lakukan ini malah justru langkah yang akan memberatkan kehidupan kita di akhirat. Jangan sampai kita sudah diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang begitu banyak, nikmat kesehatan, nikmat keluarga, nikmat anak cucu, nikmat materi, nikmat rumah, nikmat kendaraan, nikmat iman, nikmat waktu yang luang. Beragam nikmat yang kita sendiri tidak bisa hitung. Berapa nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita miliki, yang kita dapatkan. Tapi ingat, walillahi aqibatul umur. Semuanya pasti akan berujung pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini karena saking begitu banyaknya nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini hura-hura, ya. Membelanjakan harta itu pada jalan-jalan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Membelanjakan nikmat itu pada dosa, membelanjakan nikmat itu pada kemungkaran, membelanjakan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada hal-hal yang tidak benar, yang justru merugikan kita dunia dan akhirat. Waliyadzubillah. Walillahi akibatul umur. Baik buruk kehidupan kita semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya, dari mana kau dapatkan dan kemana kau infakkan.
Syukuri. Jangan kemudian kita menjadi orang-orang yang kufur. Mewujudkan rasa syukur kita dengan kemerdekaan dengan dosa, dengan festival-festival dosa. Beberapa hari yang lalu ketika sudah mulai perlombaan 17-an, saya tidak sadar buat status sudah mulai musim lomba-lomba. Mudah-mudahan tidak ada lomba-lomba yang dilakukan yang lomba itu kemudian mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala. Hari kemerdekaan dengan maksud untuk gembira, dengan maksud untuk bahagia, tapi jangan juga melakukan sesuatu yang mengundang murka Allah. Ini untuk acara hiburan saja, supaya kita ketawa-ketawa. Tapi jangan juga suruh bapak-bapak pakai daster main bola. Tidak benar. Ini dosa. Ini untuk hiburan supaya kita ketawa-ketawa. Jangan juga suruh bencong itu pawai di tengah jalan. Ini panitianya ini terputar akalnya. Itu namanya apa? Bukan mengundang tambahnya berkah dari Allah, mengundang laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Hindari melakukan sesuatu yang bisa mendatangkan madarat, karena itu bukan berarti syukur, bukan berarti syukur atas nikmat Allah. Mewujudkan rasa syukur itu dengan tadi mendekatkan diri kepada Allah, melakukan sesuatu silakan. Yang namanya perlombaan itu tidak dilarang dalam agama. Lomba azan seperti tingkat SD ada lomba azan, lomba tadarus suara. Itu kompetisi yang bagus. Tapi lomba main bola pakai daster, itu lomba apa? Walillahi akibatul umur. Selektif dalam memilih langkah. Pilih-pilih mana yang kemudian bisa mendatangkan kemudahan bagi kita dunia akhirat. Jangan sampai kita mengejar mudahnya kita di dunia, tapi di akhirat kita berat memikul beban, berat memikul dosa, berat memikul tanggung jawab. Hati-hati. Lomba-lomba yang ada, lomba-lomba perayaan busana, tapi tidak tahu busananya model apa. Yang perempuan buka aurat, yang laki-laki tidak jelas bagaimana. Jadi jamaah muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang patut untuk menjadi perenungan kita semua, sehingga betul-betul langkah kita itu sesuai dan berdasarkan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Karena demikianlah keberkahan itu akan muncul ketika setiap langkah yang kita lakukan itu selalu berdasarkan dengan apa yang menjadi petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk dalam agama kita. Mudah-mudahan apa yang kita renungkan pada malam hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.